tahun 636 Masehi, setelah kota Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin, dunia Kristen Timur gemetar. Kota itu bukan sekadar pusat perdagangan dan militer, tapi juga simbol kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur di wilayah Syam. Kabar kekalahan itu sampai ke telinga Kaisar Heraklius, yang saat itu berada di Antioquia. Ia terdiam lama. Damaskus bukan kota sembarangan. Ia adalah benteng timur yang selama berabad-abad menjadi pintu Romawi, menjaga wilayah Syam dari pengaruh luar. Heraklius tidak hanya merasa kehilangan kekuasaan, ia merasa harga dirinya diinjak. Ia sadar bahwa yang dihadapi bukan hanya pemberontakan lokal atau suku pengembara. Ini adalah kekuatan baru yang lahir dari Jazirah Arab, yang dalam waktu singkat berhasil menaklukkan sebagian wilayah Persia dan merangsek hingga ke jantung Syam. Maka, keputusan pun diambil. Kekaisaran Romawi Timur akan mengerahkan pasukan terbesarnya sejak perang melawan Persia. Sekitar 200.000 tentara disiapkan. Mereka bukan dari satu bangsa, melainkan gabungan dari berbagai wilayah kekuasaan Romawi, Armenia, Slavia, Yunani, Balkan, bahkan suku-suku Eropa Timur yang dilatih untuk perang. Heraklius tahu pasukan Muslim hanya sekitar 1/7 dari jumlah tentaranya. Tapi ia tidak mau menganggap enteng. Ia mengatur strategi dengan cermat, mengirim pasukan ke berbagai jalur Syam untuk menutup semua kemungkinan gerak kaum muslimin. Fokus utamanya adalah merebut kembali Damaskus dan menghentikan laju pasukan Islam yang terus meluas. Di pihak Muslim, kekhawatiran muncul. Abu Ubaidah bin Jarrah, komandan utama kaum muslimin di Syam, mengirimkan surat ke Madinah. Ia mengabarkan pergerakan besar pasukan Romawi dan meminta petunjuk dari Amirul Mukminin. Di Madinah, Umar bin Khattab menerima kabar itu. Ia tahu pasukan Islam sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Mereka memang telah menaklukkan banyak wilayah, tapi kekuatan Romawi yang datang kali ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah kekuatan penuh Kekaisaran Timur. Umar menulis surat. Di dalamnya, ia memerintahkan agar Khalid bin Walid diangkat kembali sebagai komandan utama di medan perang. Meski sebelumnya Abu Ubaidah memimpin sebagai panglima tertinggi, Umar percaya bahwa kemampuan taktis Khalid di lapangan akan menjadi kunci kemenangan. Khalid yang saat itu berada di Irak, segera bergerak bersama 9.000 pasukan tambahan. Ia menempuh perjalanan cepat melintasi padang pasir dan lembah-lembah, hingga akhirnya bergabung dengan pasukan utama di wilayah Yarmuk, sebuah dataran tinggi dan berbukit di perbatasan selatan Syam. Hari-hari menjelang bentrokan di Yarmuk terasa seperti tarikan panah yang semakin menegang. Khalid bin Walid tiba di lokasi dan segera meninjau medan. Ia tidak melihat sekadar padang pertempuran. Ia menganalisis setiap lekuk lembah, arah angin, dan jalur air. Lembah Yarmuk dikelilingi tebing curam dan sungai yang dalam. Jika pasukan Muslim kalah dan mundur ke belakang, tak ada tempat lari selain jatuh ke sungai. Kondisi itu justru dijadikan Khalid sebagai strategi. Ia memposisikan pasukannya di tempat yang paling sempit dan sulit untuk mundur. Ia ingin para prajurit tahu, tidak ada jalan pulang, menang, atau mati syahid. Sementara itu, pasukan Romawi terus bertambah. Heraklius yang masih berada di Antioquia mengirim gelombang pasukan tambahan. Dalam satu laporan, disebutkan bahwa kekuatan mereka mencapai lebih dari 200.000. Sebagian besar adalah pasukan profesional, lengkap dengan persenjataan berat, infanteri, dan kavaleri. Romawi juga memainkan tekanan psikologis. Mereka menempatkan pendeta dan biksu di tengah-tengah barisan, menyanyikan himne perang, sambil membakar kemenyan, dan menyebarkan desas-desus bahwa Tuhan sendiri akan membinasakan kaum muslimin. Khalid merespons dengan cara yang berbeda. Ia tidak memperkuat keyakinan dengan simbol atau ritual, tapi dengan barisan. Ia mengatur pasukannya dalam formasi yang sangat fleksibel. Ia tempatkan komandan-komandan lapangan seperti Yazid bin Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahl, Qais bin Hubairah, dan banyak lainnya pada posisi strategis. Pasukan dibagi menjadi 5 bagian: tengah, kanan, kiri, cadangan, dan pasukan kavaleri keliling. Yang paling menarik dari strategi Khalid adalah keputusannya untuk membentuk unit perempuan bersenjata ringan di belakang pasukan utama. Mereka bukan prajurit, tapi mereka diberi instruksi untuk menyemangati, bahkan mencambuk para lelaki yang mencoba mundur. Mereka adalah istri, saudara, dan ibu dari para prajurit. Di tengah persiapan, terjadi pula diplomasi. Komandan Romawi, Theodore,
mengirim utusan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia menawarkan perdamaian dengan syarat pasukan Muslim kembali ke Arabia dan seluruh wilayah Syam dikembalikan. Ia bahkan menjanjikan imbalan uang dan perlindungan bagi yang mundur secara damai. Abu Ubaidah menolak tawaran itu dengan tegas. Ia berkata, "Kami datang bukan untuk harta atau kekuasaan. Kami datang agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesama manusia." Theodore tersinggung. Ia merasa dipermalukan dan memutuskan untuk mempercepat penyerangan. Namun yang tidak ia sadari, semangat pasukan Muslim bukan sekadar semangat militer. Ia lahir dari keyakinan, dari kesadaran bahwa mereka bukan sekadar mempertahankan tanah, tapi menunaikan amanah dakwah. Selama beberapa malam, para prajurit Muslim tidur hanya 2 jam. Sisanya mereka gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan menyiapkan senjata. Mereka menyambut perang bukan dengan kegelisahan, tapi dengan ketenangan yang luar biasa. Dan pada subuh hari yang dingin, Khalid memerintahkan seluruh pasukan untuk diam. Tak ada bunyi, tak ada suara, hanya detak jantung yang menunggu perintah pertama. Perang akan dimulai besok. Hari pertama, gelombang uji coba. Tanggal 15 Rajab, tahun 15 Hijriah. Subuh belum usai, namun suara gemuruh sudah terdengar dari lembah Yarmouk. Pasukan Romawi mulai bergerak dengan formasi raksasa. Bagian tengah mereka dipimpin Theodore dan Busra. Sayap kanan oleh Jabalah bin Aiham dari suku Ghassan, seorang Arab Nasrani. Dan sayap kiri oleh Georges, salah satu jenderal terbaik dari Bizantium. Pasukan Muslim berdiri teguh, tengah dipimpin oleh Abu Ubaidah, sayap kanan oleh Amr bin Ash, sayap kiri oleh Yazid bin Abu Sufyan, dan kavaleri bergerak di bawah komando Khalid bin Walid sendiri. Romawi memulai serangan dengan gempuran panah, dan gerakan infanteri maju perlahan. Mereka ingin menguji kekuatan lini depan pasukan Muslim. Terjadi benturan keras antara barisan Romawi dan Muslim. Di tengah desakan, satu unit Muslim sempat terpukul mundur. Beberapa prajurit ketakutan dan ingin lari. Namun para perempuan yang ditempatkan di barisan belakang segera bergerak. Mereka menghadang, mencaci, dan bahkan mencambuk para prajurit yang mundur. Salah satu dari mereka berseru, "Kalian lari dari kematian atau lari dari surga?" Sementara itu, Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari musuh besar Nabi, justru berdiri paling depan. Ia melepas baju zirah dan berseru, "Aku akan mati syahid hari ini. Siapa yang berani ikut bersamaku ke surga, maka temani aku." Bersama 400 pasukan elit, Ikrimah menerjang langsung ke pusat formasi Romawi. Mereka bertempur sampai habis. Ikrimah terluka parah. Tubuhnya penuh dengan luka tikaman. Ia ditarik mundur dalam keadaan sekarat. Namun sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berkata kepada Khalid, "Sampaikan pada Rasulullah di alam sana, bahwa Ikrimah tidak lari dari jihad." Hari kedua, taktik dan tekanan. Hari kedua dimulai dengan panas yang terik. Romawi meningkatkan tekanan. Namun Khalid mulai mengatur ulang posisi pasukan. Ia menginstruksikan kavaleri bergerak dalam formasi sabit, mencoba memecah fokus pasukan Romawi dari sayap. Serangan ini berhasil memukul mundur sebagian pasukan Armenia di sayap kiri musuh. Tapi musuh masih terlalu besar. Khalid kemudian menggunakan taktik rotasi cepat. Pasukan yang lelah diganti dengan pasukan cadangan yang masih segar. Ini membuat barisan Muslim tampak tak pernah kehabisan tenaga, padahal mereka jauh lebih sedikit. Sementara itu, Theodore mulai frustrasi. Ia tidak menyangka pasukan Muslim bisa bertahan sejauh ini. Hari ketiga, krisis dan cahaya. Romawi memusatkan serangan ke tengah. Abu Ubaidah dan pasukan Madinah dihantam bertubi-tubi. Beberapa komandan Muslim gugur. Pasukan mulai goyah. Di tengah krisis itu, Khalid memutuskan turun langsung ke tengah medan. Ia berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain, memberi semangat, menyusun ulang barisan, dan menyuntikkan moral kepada pasukan. Salah seorang sahabat berkata, "Kami tidak pernah melihat seseorang seperti Khalid. Saat orang lain kelelahan, dia seolah baru mulai, dan saat kami ingin menyerah, dia seperti mengangkat langit dari pundak kami." Sore harinya, angin mulai berbalik. Pasukan Romawi terkejut karena angin membawa debu ke arah mereka sendiri. Beberapa historiografi mencatat, ini menjadi titik balik. Serangan Romawi mulai tidak terarah. Muslim memanfaatkan ini dengan serangan balasan di malam hari, serangan kecil, cepat, dan mengganggu tidur pasukan musuh. Romawi mulai ketakutan. Mereka sadar, pasukan ini tidak hanya kuat, tapi
tidak pernah berhenti. Hari keempat, serangan balasan Khalid bin Walid. Pagi hari, suasana lembah Yarmuk mulai terasa berbeda. Khalid bin Walid mengumpulkan para komandan, wajah mereka penuh debu dan luka, tapi mata mereka tajam, fokus. Khalid berkata, "Hari ini, kita bukan lagi bertahan. Hari ini, kita menyerang. Hari ini Yarmuk menjadi milik Islam, atau kita semua syahid di tempat ini." Begitu ucapan Khalid sebelum menutup rapat strategi. Ia lalu membagi pasukan berkuda menjadi 3 gelombang. Mereka tidak bergerak sekaligus, tapi bergantian menghantam titik lemah pasukan Romawi secara berulang-ulang. Ini bukan hanya taktik perang, ini adalah psikologis, membuat musuh tidak pernah merasa aman. Romawi mulai goyah, mereka tidak mampu membalas dengan tempo yang sama. Di tengah medan, Khalid terlihat seperti roh pertempuran itu sendiri. Ia terus berpindah dari kiri ke kanan, memimpin langsung tiap gempuran. Sejarawan menyebut, hari itu, Khalid memimpin 9 serangan besar dalam 1 hari. Hari kelima, tebing kematian. Melihat posisi musuh yang mulai mundur, Khalid memanfaatkan kontur lembah. Ia memerintahkan pasukan menggiring musuh ke arah tebing sungai Yarmuk. Pasukan Romawi yang terdesak terus bergerak mundur. Tanpa sadar mereka mulai menumpuk di jalur sempit antara lembah dan tebing curam. Khalid mengerahkan seluruh pasukan berkuda dalam 1 gelombang terakhir. Mereka menghantam sayap kiri musuh yang tersisa, membuat formasi Romawi pecah total. Teriakan, gemuruh, dan suara tubuh jatuh ke dalam lembah memenuhi udara. Diperkirakan, lebih dari 70.000 pasukan Romawi tewas atau terjebak di tebing dan sungai dalam kekacauan besar. Sebagian besar tenggelam, sebagian lain mati tertimpa rekan-rekannya. Kejatuhan Komandan Romawi. Georgias, salah satu jenderal utama Romawi, dikabarkan mengajukan diri untuk berdialog dengan pasukan Muslim. Setelah diskusi singkat, ia menyatakan masuk Islam, dan tak lama kemudian gugur di medan perang saat bertempur bersama pasukan Muslim. Jabalah bin Aiham dari suku Ghassan melarikan diri. Beberapa catatan menyebutkan ia akhirnya menyesal dan mencoba bergabung dengan Muslim di masa kemudian, tapi ditolak oleh Umar bin Khattab karena pengkhianatannya di Yarmuk. Theodore, salah satu jenderal paling senior, tewas dalam pertempuran. Sisa pasukannya tercerai-berai. Perang Yarmuk selesai, tapi bukan dengan pesta, bukan dengan sorak-sorai. Pasukan Muslim berdiri di atas lembah, menyaksikan tubuh-tubuh yang berserakan. Banyak dari mereka menangis. Mereka kehilangan sahabat, saudara, dan guru. Umar bin Khattab, saat mendengar kabar kemenangan, tidak bersorak. Ia menangis. Bukan karena jumlah musuh yang tewas, tapi karena banyaknya sahabat yang gugur. Jangan kalian bangga dengan kemenangan ini. Kemenangan bukan karena kita kuat, tapi karena Allah menolong kita. Jika kita sombong, maka kita akan kalah di perang berikutnya. Begitu pesan Umar. Perang Yarmuk mengakhiri dominasi Romawi Timur di wilayah Syam. Hanya dalam waktu singkat setelah itu, Damaskus, Homs, dan seluruh Syam jatuh ke tangan pasukan Islam. Perang Yarmuk adalah titik balik dalam sejarah dunia Islam dan juga dunia Romawi. Pertama, runtuhnya kekuasaan Romawi di Syam. Setelah kekalahan di Yarmuk, Kekaisaran Romawi Timur tak pernah lagi mampu menguasai wilayah Syam. Kota-kota besar seperti Damaskus, Homs, Aleppo, hingga Yerusalem perlahan-lahan masuk ke dalam pangkuan kekuasaan Islam. Heraklius, kaisar besar itu kembali ke Konstantinopel dalam keadaan patah hati. Di depan rakyatnya, ia dikabarkan berkata, "Selamat tinggal wahai Suriah tercinta, aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Dan benar, ia tidak pernah kembali. Kedua, kepergian Khalid bin Walid dari panggung sejarah. Meski ia menjadi pahlawan besar dalam kemenangan Yarmuk, tak lama setelah itu, Khalid bin Walid dicopot dari jabatannya oleh Umar bin Khattab. Bukan karena kesalahan, tapi karena Umar ingin mencegah umat Muslim bergantung kepada tokoh, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid menerimanya dengan ikhlas. Ia pensiun dalam diam, tanpa harta, tanpa pujian. Saat meninggal, ia berkata sambil menangis, "Aku telah mengikuti lebih dari 100 pertempuran, tapi lihatlah, aku mati di atas ranjangku, seperti unta tua." Semoga para pengecut tidak pernah tidur tenang malam ini. Ketiga, warisan strategi dan semangat. Yarmuk bukan hanya kemenangan militer, tapi juga kemenangan moral, spiritual, dan peradaban.
Di medan itu, Islam menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah dan senjata, tapi soal keyakinan, strategi, dan kesatuan. Pasukan Islam yang berjumlah hanya 30.000 mampu mengalahkan pasukan Romawi lebih dari 200.000. Sebuah pelajaran sejarah yang tak pernah usang. Keempat, sebuah awal, bukan akhir. Setelah Yarmouk, ekspansi Islam tidak berhenti. Islam menyebar ke Palestina, Irak, Persia, Mesir, hingga ke Afrika Utara dan Andalusia. Tapi, di balik semua itu, Yarmouk tetap dikenang sebagai titik awal perubahan peradaban besar. Itulah Yarmouk, bukan sekadar pertempuran, tapi panggung sejarah, tempat iman, keberanian, dan pengorbanan menuliskan babak baru dunia. Jika kisah ini menggugah hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Tekan tombol like, share pada sahabatmu, dan subscribe untuk mengikuti jejak-jejak sejarah lainnya yang tak kalah mengguncang jiwa.